Mohon perhatian. Duduk siap. Siap. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, maka baiknya kita berdoa untuk agama dan budayanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ada yang bisa bantu ibu untuk pemasangan ini? Dapat nilai bulan. Ya dong dia. Wow, makasih Adi. Oke. Siap, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, apakah ada yang tidak hadir? Bilang nih Devi, Mirai sama ada sakit ibu, terus yang izin ada Fadila sama ada Ya, kita doakan ya, semoga ya sakit. Baik anak-anak, sebelumnya kita sudah minggu kemarin ya kita sudah belajar mengenai proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita memasuki materi baru mengenai lembaga keuangan bank. Untuk capaian pembelajarannya, boleh ya disimak di PPT ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat memahami apa itu lembaga keuangan bank dan kalian juga nantinya dapat mendeskripsikan jenis-jenis lembaga bank secara kelompok dengan metode number head together. Nah, adapun manfaat pembelajarannya yaitu kita dapat mengetahui lembaga keuangan bank dan jenis-jenisnya sehingga kita bisa menambah wawasan dan membantu kita dalam menggunakan semua layanan yang diberikan oleh bank. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya benar ya. Ada yang pernah mengunjungi nggak? Kalau pernah, coba ada yang mau menceritakan nggak pengalamannya ketika mengunjungi bank? Boleh angkat tangan. Saya ya boleh. yang biasanya bank itu ibu sama pergi. Oh ya, bagus sekali ya Siti. Nah, untuk anak-anak kita contoh ya apa yang di share oleh Ruby. Apa kita harus menabung gitu karena menabung itu salah satu kegiatan untuk mendidik kita menjadi hemat dan meningkatkan sikap disiplin kita dalam mengelola keuangan. Coba perhatikan lagi ya ke depan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1958 tentang perbankan, bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat yang berbentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ada 3 fungsi dari lembaga keuangan bank. Yang pertama itu menghimpun dana. Nah, maksudnya itu bank ini sebagai tempat untuk menyimpan uang ataupun berinvestasi. Fungsi yang kedua itu ada penyaluran dana. Artinya bank ini memberikan pelayanan berupa pinjaman ataupun kredit. Dan yang ketiga itu pelayanan masyarakat. Artinya bank ini menyediakan berbagai jasa-jasa layanannya untuk membantu masyarakat. Selanjutnya itu ada prinsip kegiatan bank. Itu ada 4 ya prinsipnya. Ada prinsip kepercayaan, kehati-hatian, kerahasiaan, dan mengenal nasabah. Nah, berikut ini ada jasa-jasa lembaga keuangan. Coba ibu ingin bertanya, ada yang tahu nggak
sabar. Ibu akan kasih hadiah dulu. Selanjutnya ada yang tahu nggak apa itu keliling? Ya boleh dibuka. Keliling ya, Bu, ya? Like my son. Keliling adalah penukaran data keuangan elektronik atau wakaf antar peserta keliling di bank atas nama peserta itu ataupun nasabah yang perhitungannya diselesaikan dalam jangka waktu yang berdekatan. Ya betul. Selanjutnya ada yang tahu nggak apa itu kartu kredit? Kredit card. Iya. Record. Gak ada yang tahu ya? Boleh? Diawati. Apa? Kredit card itu kartu yang misalkan kita itu nabung di bank, nah kita itu suka dikasih kartunya yang bisa dipakai untuk transaksi, Bu. Jadi isinya itu tabungan kita gitu. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Ya bisa. Makasih, Bu. Yang selanjutnya ada yang tahu nggak apa itu travel check? Aku tahu. Ya boleh bukti. Boleh? Jadi traveler's check itu adalah alat pembayaran yang aman gitu bagi nasabah jika dia mau melakukan perjalanan ke luar negeri gitu, Ibu. Ya betul sekali ya. Makasih, Ibu Sari. Nah untuk selanjutnya itu ada jasa pembayaran lainnya ya seperti pembayaran rekening listrik, telepon, SPP, pembayaran pajak dan sebagainya. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok ya menggunakan metode number head together. Untuk langkah-langkahnya ibu akan buat 3 kelompok. Yang ini kelompok 1 ya, yang ini sampai kelompok 2, ada yang Fania sampai ke Minta itu kelompok 3. Iya, Bu. Untuk kelompok pertama itu mengenai bank sentral, cari tentang pengertian, fungsi, tugas dan contohnya ya. Kelompok 2 itu bank umum dan kelompok 3 BPR. Nah, setelah diskusi, ibu akan menunjuk nomor untuk presentasi ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Yes, ma'am. Bisa. Hah? Aku nomor 2. Aku tahu dong tadi. Coba nyanyi. Coba nyanyi itu apa? Nino. Kayak gini ya. Ini nomor 10 pasang kepala ya. Ini jangan
Alessandro. Ya. Nova, objeknya sendirian. Semangat suaranya sing pedang. Aku nggak ingin semua melengkapi foto tenaga dalam. Ya anak-anak, perhatikan ya. Kenapa Fani? Masa Lija? Ada mereka begitu di Suaranya apa? itu maksudnya begini. Oke ya teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai bank sentral. Yang pertama ada pengertian bank sentral. Jadi bank sentral sendiri ini adalah institusi nasional yang bertanggung jawab menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Contohnya itu ada Bank Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ada tugas-tugas bank sentral. Nah, tugas sendiri yaitu menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Kemudian yang kedua ada menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, kemudian yang ketiga ada mengatur dan menguasai bank. Kemudian yang keempat mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kemudian ada fungsi bank sentral. Yang pertama yaitu untuk memperlancar lalu lintas pembayaran. Kemudian yang kedua yaitu ada sebagai bankir, agen, dan penasihat pemerintah. Nah, bankir sendiri ini fungsinya ya untuk melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan jual beli valuta asing gitu ya. Nah, kalau sebagai agen dan penasihat pemerintahnya berfungsi untuk mengelola dan mengurus segala aktivitas terkait kedutaan nasional, kemudian pemberian jasa atau pembayaran bunga dan hutang-hutang gitu ya. Kemudian ada yang terakhir yaitu fungsi bank sentral nih untuk memelihara cadangan kas negara. Nah, Bank Indonesia juga dapat menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar gitu dalam masyarakat. Nah, caranya dengan menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank dalam pemberitaan kredit dan pengedaran uang. Ya, sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan kelompok 1. Terima kasih. Boleh tepuk tangan ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 2. Baik, di sini saya dari kelompok 2 yaitu tentang bank umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara komersial atau berdasarkan prinsip bank umum itu mohon perhatian teman-teman. BRI, Bank BCA dan lain sebagainya. Tugasnya yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat, memindahkan uang baik kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, menyediakan pembiayaan dan melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya. Fungsi bank umum yang pertama itu agent of trust. Dalam fungsi ini harus dibangun kepercayaan yang bergerak kedua arah, yaitu dari dana ke masyarakat, dari banknya ke masyarakat. Terus agent of service itu lembaga memberikan pelayanan jasa perbankan yang terbaik. Kemudian agent of development itu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi di suatu negara. Mungkin itu dari kelompok 2 mengenai bank umum. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh kelompok 3.
baik. Bank Pemerintah Rakyat adalah bank yang melaksanakan keuangan secara internasional berdasarkan syariat yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam jauh lebih jika dibandingkan dengan kegiatan bank dan beban anggaran dari simpanan biro kegiatan koperasi dan transaksi. Contoh dari BPN sendiri ada bank desa dan LDK atau lembaga dana dan kredit pedesaan. Ada tujuan dari BPN sendiri adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa saldo deposito bersangka dan bukan dalam bentuk lainnya yang terasa dan fungsi BPR yaitu menyalurkan saldo dana pada masyarakat dalam bentuk kredit investasi. Boleh tepuk tangan ya semuanya. Bagus. Kelompok tiga. Ayo Maggie sama Asya bersatu. Ya anak-anak tadi sudah selesai ya. Sekarang boleh dikumpulkan portofolionya. Bukan Gi. Maggie. Gimana sih pembagiannya? Bukannya Maggie. Asya hidungnya tebal. Hidungnya mana? Asya hidungnya mana? Coba sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya boleh kita. Mau bertanya? Baik, kasih kita. Ini ada pertanyaan ya dari kita. Mengapa gitu kita harus menyambung di bank? Ada yang bisa bantu ibu kalau jawab? Ya boleh. Jadi kenapa kita harus menabung di bank? Karena di bank itu menabungnya itu lebih aman. Soalnya di bank itu ada namanya jaminan keamanan berlapis. Terus kalau misalkan ada sesuatu gitu ya, suatu fenomena atau kejadian yang berdampak buruk ke bank, nah kita tuh uang kita tuh sebagai nasabah tetap aman. Soalnya ada LPS atau lembaga penjamin simpanan. Itu jawabannya. Ya betul sekali ya Pak Lisya. Nah kita mengapa gitu ya kita harus menabung di bank? Salah satunya itu karena faktor keamanan yang kedua di bank itu memiliki lembaga yang mengamankan uang kita. Bagaimana sekarang? Dan ada yang berikutnya. Untuk materi cukupan dulu. Coba ibu minta satu orang untuk menyimpulkan atau memberikan pendapat mengenai pembelajaran kali ini. Saya Ya boleh Putri. Soalnya kan kita baru pertama kali menggunakan metode terus tadi juga ketika diskusi salah satunya kelompok karena kita tuh bareng-bareng beda-beda. Jadi juga kita sudah belajar mengenai mana bank itu adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengumpulkan dana dan menyalurkan dana ke masyarakat serta menyediakan layanan jasa seperti transfer, kredit dan sebagainya. Lalu juga tadi ada jenis yang bank juga yang ada juga bank sentral yang namanya itu Bank Indonesia, ada Bank Umum yang namanya itu Bank BRI, Mandiri dan juga tadi ada PR Bu. Mungkin itu Ibu. Ya terima kasih Putri. Ya anak-anak, untuk selanjutnya ini ada PR ya dari Ibu. Untuk di rumah ini ada PR. Carilah informasi dari pengertian, fungsi, tugas mengenai lembaga keuangan dan bank. Kemudian catat informasi tersebut di buku tulis dan dikumpulkan minggu depan. Nah untuk pembelajaran Ibu cukupkan. Terima kasih ya atas partisipasinya dan keaktifannya. Jangan lupa minggu depan baca-baca mengenai lembaga keuangan bank. Sebelum menutup pembelajaran, boleh KM untuk berbagi dulu. Ya baik. Mohon perhatian. Mohon perhatian. Duduk siap. Siap. Baik teman-teman. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, maka baiknya kita berdoa.
menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu selanjutnya ya. Amin.